Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas, pekerjaan, dan kehidupan kita. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, tertulis dalam Yohanes pasal 5 ayat 44, demikianlah dikatakan. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menunjukkan bagaimana Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi yang menolak untuk percaya kepadanya. Meskipun ia telah melakukan banyak mujizat dan memberikan pengajaran yang benar, Yesus menunjukkan inti permasalahan mereka, yaitu mereka lebih mengutamakan kehormatan dari manusia daripada kehormatan dari Allah. Bapak Ibu yang terkasih, manusia pada umumnya memiliki keinginan untuk diakui, memiliki keinginan untuk dihargai, untuk dihormati. Ini adalah hal yang wajar. Namun masalah muncul ketika sumber kehormatan yang kita cari adalah manusia yang lain, pengakuan dari orang lain. Kehormatan dari manusia sifatnya sementara dan bisa berubah, dan seringkali didasarkan pada hal-hal seperti kekayaan, kedudukan, penampilan. Ini yang membuat kita dihormati oleh orang lain. Sebaliknya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kehormatan yang datang dari Allah adalah kekal, murni, dan sejati. Kehormatan ini tidak didasarkan pada apa yang kita miliki atau yang kita lakukan, melainkan pada siapa kita di matanya dan pada kemuliaannya. Mencari kehormatan dari Allah berarti hidup sesuai dengan kehendaknya, memuliakan namanya, dan tidak kompromi dengan nilai-nilai duniawi. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Yesus secara langsung mengaitkan pencarian kehormatan dari manusia dengan ketidakmampuan untuk percaya. Mengapa demikian? Yang pertama, kita bisa melihat fokus yang salah. Ketika kita terlalu fokus pada pandangan orang lain, kita cenderung berusaha menyenangkan mereka daripada menyenangkan Allah. Kita mungkin takut dicemooh, kita takut diasingkan atau tidak diterima jika kita mengikuti jalan Kristus sepenuhnya. Yang kedua, motif yang tidak murni. Iman yang sejati muncul dari hati yang tulus, yang ingin mengenal dan mengikut Allah. Jika motif kita adalah untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari sesama, maka iman kita menjadi dangkal dan rapuh. Kita akan mudah goyah saat menghadapi tantangan atau kritik. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, yang ketiga, kebutaan rohani. Keinginan yang kuat akan kehormatan dari manusia dapat membutakan kita terhadap kebenaran Allah. Kita mungkin tidak dapat melihat atau menerima ajaran Kristus, karena hal itu bertentangan dengan apa yang diterima atau populer di mata masyarakat. Karenanya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajak kita untuk melakukan introspeksi diri. Apakah yang paling kita cari dalam hidup ini? Apakah kita
perlu pujian dari atasan, perlu adanya pengakuan dari teman-teman, perlukah popularitas di media sosial, ataukah kita hanya membutuhkan perkenanan Allah dalam kehidupan kita? Maka inilah yang menjadi perenungan kita, sehingga firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa iman yang sejati tidak dapat bertumbuh di tengah hati yang mendambakan pujian dan pengakuan manusia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang mengingatkan kami, sehingga kami Engkau perbaharui, tidak mengejar hal-hal duniawi agar kami populer, agar kami diakui, tetapi Engkau adalah Allah yang telah mengakui kami dengan penebusan-Mu. Karena itu ajari kami Tuhan untuk menjalani hidup kami dengan sukacita yang daripada Engkaulah Tuhan yang menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setia. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Horas.